Marion County 911. Is anybody experiencing flu-like or COVID-19 symptoms? No, somebody's shooting in my hub. I'm at FedEx in Plainsville. What's the address? There's gunshots everywhere. Okay, hurry? What is the address? The address is 8951 Mirabelle Road. How many shots did you hear? I don't know if anybody got shot. Can we go out down here? Can we run on the way to the end and go out? Don't go outside. Stay where you're safe. 8951 Mirabelle Road. I want you to stay with me, okay? Don't hang up, okay? Shut that door! Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gue di Lensa Detektif. Dan hari ini gue kembali lagi dengan kasus paling mengejutkan menurut gue. Ini adalah kasus penembakan massal di kantor FedEx, di mana si pelaku penembakan ini ternyata memiliki masa lalu yang mengejutkan hingga dia menjelma menjadi iblis pencabut nyawa. So, tanpa berlama-lama silakan like, share, and subscribe di @lensadetektif, and let's begin the case guys. Brandon Scott Hall lahir pada 20 Agustus tahun 2001. Adalah pemuda yang memiliki masa lalu yang mengejutkan serta memiliki obsesi akan kartun My Little Pony. Saat Brandon masih balita berumur 4 tahun, dia mendapatkan gangguan kejiwaan setelah menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar yang berujung sang ayah mati gantung diri di hari itu juga. Ironisnya, sang ayah mengatakan akan bunuh diri kepada sang ibu, dan sang ibu kemudian mengatakan silakan. Hal ini terjadi di depan mata Brandon saat ia berusia 4 tahun. Adapun gangguan mental yang ditunjukkan Brandon saat itu adalah ia seringkali memaksakan dirinya untuk memakai celana pendek sebanyak 3 lapis sembari menonton televisi secara berulang-ulang. Pada akhirnya, Brandon didiagnosa mengalami Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD adalah gangguan mental di mana seseorang memiliki obsesi berlebihan terhadap sesuatu. Sebagai orang tua tunggal, tentunya Sheila, ibu Brandon, merasa ada yang tidak beres pada anaknya Brandon. Maka Brandon dibawa ke Barrington Health Center di Indianapolis. Dari sana ibunya menyadari bahwa ada suatu hal lebih yang terjadi daripada yang ia tahu akan anaknya Brandon. Kunjungan pertama Brandon pada tahun 2011. Kunjungan pertama Brandon pada tahun 2011 saat Brandon berusia 9 tahun. Itu adalah bukti awal kunjungannya dari banyaknya kunjungan yang akan datang. Nah, ini menarik. Seiring banyaknya kunjungan, hasil yang diterima Brandon makin memburuk. Dan puncaknya adalah momen menakutkan yang pernah tertangkap kamera. Kurang dari setahun didiagnosa, Brandon memiliki kumpulan gangguan mental termasuk disruptive behavior disorder, kecemasan, OCD, dan depresi. Sikap Brandon nantinya akan berubah menjadi sangat agresif. Dikarenakan sikap Brandon yang sangat agresif, ibunya kembali membawa Brandon untuk melakukan kunjungan 1 tahun kemudian. Ternyata ketakutan ibunya itu tidak berlebihan. Catatan medis adalah buktinya yang memberatkan, mulai dari kebohongan yang berlebihan hingga perilaku tidak sopan. Sifat Brandon menjadi bagian dari daftar kekhawatiran yang terus berkembang, tetapi buat Brandon itu adalah awal. Pada bulan Mei 2013, Brandon berumur 11 tahun. Polisi dikirim ke rumah di mana Brandon, ibunya, serta pacar ibunya Kate Larson tinggal bersama. Menurut penuturan Kate, dia dan Brandon sedang bermain perang air dengan Kate menyemprotkan air menggunakan selang air. Brandon tiba-tiba
lari dengan emosi yang tiba-tiba, lalu mengurung diri di kamar mandi, dan kemudian lanjut dengan menghancurkan barang-barang yang ada di dalamnya. Sheila menyatakan ia mengambil kunci setelah Brandon keluar dari kamar mandi dan ia menjadi sasaran Brandon. Di saat itulah Brandon kehilangan kendali. Dia memukul, menampar muka ibunya berulang kali, menendang kakinya, dan menggigit lengannya. Lalu Brandon lari ke dapur, diikuti ibunya, mengambil 2 pisau di laci, lalu menyerang ibunya. Dia membuat ibunya terperangkap di ruang keluarga dan tidak membiarkan dia pergi. Sepertinya sesuatu di luar nalar bakal terjadi. Saat ibunya mengira tidak ada jalan keluar, di saat itulah polisi datang di saat genting. Dan untuk sekarang kegilaan itu telah berakhir. Untungnya, Sheila hanya luka bekas gigitan. Tapi ketakutan Sheila terhadap perilaku anaknya yang mengarah ke titik semua telah terkonfirmasi. Akibat kejadian tersebut, Brandon mendapatkan percobaan beberapa bulan. Setelah kejadian dengan ibunya, semua berjalan seperti biasanya. Dan setiap tahun, Brandon kegilaannya semakin parah. Dia berhenti sekolah di tahun 2014 dan tidak pernah melampaui kelas 6. Tinggal di rumah mengisolasi dirinya sendiri, memperburuk kondisinya. Kita sudah mengetahui obsesi Brandon akan My Little Pony. Tetapi di saat dia sendirian, Brandon mencari hal-hal mengerikan. Pada tahun 2015, Brandon dinilai oleh Raleigh Children's Foundation, di mana riwayat pencariannya termasuk ketarikannya akan obsesi untuk melakukan penembakan massal. Dia mengatakan kepada asesornya, "Aku merasa bersalah untuk para korban dan keluarga." Ketika dia ditanya apa dia bisa memposisikan dirinya sebagai pelaku, Brandon menolaknya dan mengatakan, "Aku tidak ingin membuang waktuku untuk melakukan itu. Merepotkan." Dan dia tidak ingin menambahkan trauma pada keluarga. Mengejutkan asesor menyimpulkan bahwa Brandon tampaknya berempati terhadap korban, meskipun dia mengaku bercanda ke temannya tentang para korban. Hari itu akhirnya datang saat Brandon berusia 18 tahun, ketika melakukan apa yang sudah lama ia rencanakan. Saat itu 2 Maret 2020, ia membeli shotgun tetapi tanpa peluru bersama ibunya. Karena ibunya takut kalau nanti Brandon mengikuti jejak ayahnya atau melakukan hal yang lebih buruk lagi. Esok harinya, ibunya pergi ke kantor polisi Indianapolis, membuat laporan dengan menceritakan masa lalunya Brandon yang bermasalah. Bagaimana ia berencana menodongkan senjatanya ke polisi dengan harapan polisi akan menembaknya. Dengan demikian, Brandon bisa memastikan kematiannya. Pada hari berikutnya, tanggal 3 Maret, beberapa polisi dan petugas dari Indianapolis MCAT merespon ke kediaman Sheila. Saat masuk, Brandon dipasangkan borgol. Kemudian polisi melaporkan Brandon menjadi sangat gelisah dan fokusnya tertuju agar tidak ada seorang pun melihat isi komputernya. Namun apa yang polisi temukan membuat ibunya terkejut dengan riwayat pencarian di internet tentang website ekstremis.
Saat itu senjata Brandon langsung disita di bawah Undang-Undang Indiana tentang senjata. Saat Brandon dibawa ke rumah sakit Eskenazi untuk diperiksa lebih jauh, ibunya berharap agar dia ditahan selama 72 jam. Tetapi sebaliknya, entah bagaimana Brandon masuk dan keluar kurang dari 2 jam. Yang mengejutkan ibunya, dokter mengatakan tidak ada diagnosis dan Brandon menolak memiliki gangguan. Yang paling mengejutkan bahwa tidak adanya catatan yang menunjukkan ada penilaian psikologi resmi pernah dilakukan kepada Brandon saat dia datang. Beberapa hari setelah kunjungan dari rumah sakit Eskenazi, seorang detektif menghubungi Sheila membahas senjata Brandon yang disita. Di bulan berikutnya, FBI mengunjungi Sheila. Pihak FBI tidak sadar bahwa mereka menambahkan bensin ke api. Seorang agen bersama petugas lain mengunjungi Sheila dan meminta bertemu Brandon. Di saat agen bertanya kepada Brandon apa yang dia rencanakan untuk hidupnya, Brandon menjawab, mungkin dia bisa bergabung dengan FBI. Namun, agen merespon dengan menjawab, itu bukan suatu pilihan buat Brandon. Tepat 1 tahun dari hari di mana Brandon ditolak jadi FBI, Brandon melepas sisi iblisnya yang dia simpan sejak masih anak-anak. Brandon memiliki profil untuk menjadi pelaku penembakan massal, yaitu dia penyendiri, memiliki perasaan ditolak dari lingkungan, perasaan diberlakukan tidak adil, dan dia percaya dia adalah korban. Selain itu ada depresi, pikiran membunuh, fantasi akan kekerasan, dan masalah amarah. Dan juga dihubungkan dengan sifat narsismenya. Yang mencemaskan adalah opsinya akan penembakan di sekolah dan pembunuhan massal. Di tahun 2020, Brandon mendapatkan pekerjaan. Dan tampaknya dia menyukai bekerja di Smart Post FedEx lokal. Mungkin ini adalah jawaban yang Sheila inginkan setelah apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Dan berharap Brandon mulai membaik. Faktanya Brandon naik ke puncak kegilaannya. Sebulan sebelum dia melakukan apa yang tidak pernah dipikirkan, Brandon berhenti bekerja. Pada bulan Oktober, tugasnya di FedEx telah berakhir. Saat pertengahan bulan Maret 2021, Brandon pindah kembali ke rumah ibunya. Dan sekali lagi, ibunya membawa Brandon ke ahli kejiwaan, hingga akhirnya Brandon diperiksa dan menjalani terapi. Sementara itu, walaupun Brandon sementara terapi, dia juga berbelanja. Dan ini adalah daftar belanjanya yang ternyata adalah komponen senjata. Selagi dia melakukan pembelian, dia menghadiri sesi lainnya bersama petugas sosial. Dan sekarang Brandon sudah pada titik untuk tidak kembali. Hal berikutnya, dia menghadiri sesi dengan petugas sosial lain. Dia mengatakan bahwa dia tidak bersimpati dan tidak peduli akan nyawa orang lain, termasuk keluarganya sendiri.
2 minggu kemudian sesi konseling terakhirnya. Dia mengatakan hal yang sesama tetapi menambahkan sesuatu yang mengerikan. Brandon mengaku bahwa dia adalah ancaman bagi masyarakat dan masyarakat harus takut padanya. Dan dia benar. Pada tanggal 15 April 2021, tidak ada suatu hal yang janggal. Sheila pulang kerja dan makan malam dengan Brandon, dan menemukan Brandon dalam keadaan menyenangkan. Setelah Brandon makan, Brandon mandi, dan mereka selanjutnya tidur. Akan tetapi ternyata Brandon tidak tidur. Sekitar jam 11 malam, Brandon pergi ke kantor FedEx Smart Post. Setelah Brandon masuk di dalam kantor FedEx, dia melepaskan tembakan membabi buta kepada semua orang yang berada di jalannya. Lalu dia beralih ke lobi, membantai pegawai secara acak saat mereka berusaha menyelamatkan diri. Setelah itu, dia ke tempat parkir dan melepaskan tembakan kepada siapa saja yang tidak beruntung yang berada dalam jangkauannya. Saluran 911 dibanjir telepon, dan polisi setempat dikirim selagi Brandon melanjutkan usaha pembunuhannya. Dalam beberapa menit saja, tempat itu berubah menjadi mimpi buruk. Rekaman menunjukkan ketika Brandon selesai melakukan aksinya, Brandon kembali ke lokasi awal di fasilitas FedEx. Tanpa rasa ragu, Brandon menghabisi satu nyawa lagi, yaitu nyawanya sendiri. Karyawan di tempat kejadian terus melakukan telepon meminta bantuan pertolongan. Sekitar 100 polisi diterjunkan di lokasi kejadian. Ada sekitar 8 korban tewas, dan tak lama kemudian Brandon ditemukan oleh petugas sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Di sana petugas menemukan motif Brandon yang tidak lazim. Brandon merasa sakit hati akibat salah satu karakter dari My Little Pony. Di dalam postingannya terakhir di Facebook, tanggal 15 April 2021, Brandon memposting, "Aku berharap aku bisa bersama dengan Applejack," yaitu salah satu karakter My Little Pony. Di kehidupan selanjutnya, hidupku tidak berarti tanpa dia. Jika tak ada kehidupan selanjutnya dan tidak nyata, maka hidupku tidak berarti lagi. So, jangan anggap remeh gangguan mental pada anak-anak di bawah 5 tahun. Sebab dari gangguan mental sekecil apapun bisa berkembang menjadi lebih parah. Jadi sampai sekian kasus kita saat ini, dan sampai jumpa lagi di kasus berikutnya.